Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kesukaannya itu sangat besar. Mari kita sama-sama memulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Mari Engkau lawat setiap umat-Mu yang mengikuti acara worship at home ini ya Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah, bila mereka dengan serius datang kepada Engkau, karena mereka sadar ya Tuhan bahwa hanya di dalam hadirat-Mu ada kemuliaan, dalam hadirat-Mu ada sukacita dan ketenangan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Kau beracara lewat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Engkau. Urapi setiap kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bila setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Raja yang besar. Dia Raja di atas segala raja. Layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari semua memuji Tuhan, katakan Tuhan kita. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber kesambatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Amin. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kau tak pernah berubah Tuhan. Engkau ajaib luar biasa dalam hidup kami. Mari katakan, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal.
Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, mari pegang janji Tuhan. Yesus, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi katakan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak pernah berubah. Yesus, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari katakan, kota biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kota biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Esaben iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu ku
percaya Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Namamu besar layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya janjimu ajaib Tuhan, Allah yang berkuasa. Janjimu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Haleluya, Jesus. Kami hanya berserah kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, Jesus. Kuasa-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tetap sama Tuhan, selalu menolong kami. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya, Jesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janjimu ajaib, amin amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sore hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau, Allah kami yang hidup ya Bapa. Biarkan semua yang datang menghampiri Engkau akan beroleh kasih, setia dan rahmat. Biarkan Kau menjumpai setiap kami, mengulurkan tangan-Mu, menjamah roh jiwa tubuh kami. Berikanlah kami kesegaran yang baru, roh yang menyala-nyala. Biarkan Kau juga menjamah tubuh kami ya Bapa. Bapa, sore hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami, dan biarkan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Ya, kita akan melihat, belajar firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat-ayat ini dari ayat yang pertama sampai yang ke-14. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ayo terus jalannya, ayat-ayatnya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu,
Maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Median itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Median itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahwa aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri mereka, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, janganlah engkau menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikianlah Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median." Saudara, kita akan belajar dari ayat-ayat ini mengenai Gideon. Ya, saudara. Kita lihat bagaimana cara Tuhan memandang seseorang. Nah, nanti kita akan juga belajar bagaimana juga cara kita memandang seseorang. Ya. Lihat ya, kalau kita melihat bangsa Israel pada waktu itu ada di dalam kesulitan, bahkan mereka disebutkan sangat melarat, bukan hanya melarat, mereka hidup dalam ketakutan yang sangat karena orang-orang Median menekan kehidupan mereka. Dan orang-orang Median ini jumlahnya jauh lebih banyak dari orang-orang Israel. Mereka punya pasukan kira-kira 135.000 orang. Tetapi orang Israel ketika kalau sudah membaca terus ayat ini, dikumpulkan orang-orang Israel untuk berperang itu ada 32.000. Tetapi sekali lagi itu jumlah yang tidak imbang ya, 4 kali lipat tadi jumlah musuh yang dihadapi. Tetapi kalau sudah lihat terus baca ayat ini, akhirnya Tuhan hanya mengizinkan 300 orang dari orang Israel untuk melawan 135.000. Itu 1:450. Tetapi lihat ya, akhirnya mereka menang. Karena apa? Bukan oleh kekuatan mereka, tetapi karena penyertaan Tuhan yang membuat mereka mengalami kemenangan. Tapi saya tidak sedang membahas itu ya saudara. Saya mau kita menyoroti bagaimana Tuhan memandang. Oleh sebab itu ketika Tuhan memandang seseorang, sama seperti Tuhan memandang kehidupan kita. Dia memandang kehidupan kita dengan kacamata yang sangat berbeda daripada orang memandang. Coba kita lihat ya, kembali di dalam
ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman demikian. Tuhan menyertai kamu, ya pahlawan yang gagah perkasa. Lihat ya saudara. Padahal pada waktu itu Gideon ada dalam ketakutan, ada dalam keadaan yang begitu buruk. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri dan menyapa kepada dia. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Lihat ya. Sekali lagi ya saudara, kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memandang kita begitu luar biasa. Itu bukan karena kita baik, tetapi karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah biji mata Allah, karena kita adalah gambar Allah. Makanya saudara, kita ada di dalam pelayanan untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, tapi kita tidak pernah menyebut mereka orang-orang dengan gangguan jiwa. Kita sebut mereka orang spesial. Kenapa? Itulah cara kita memandang. Saya berharap jemaat bukan hanya kita melabeli dengan nama itu, tetapi itu dimulai dari pikiran kita. Mengapa mereka spesial? Saya mau cerita ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang sedang menulis skripsi mengenai gereja kita. Dan orang itu bertanya kepada saya, kenapa kok kamu memanggil orang-orang ini dengan sebutan orang spesial? Saya kasih saya kasih jawaban saya supaya ketika nanti kita ditanya kenapa kamu kok panggilnya orang spesial, itu nanti sama ya. Jangan-jangan nanti kita tidak sama panggilnya. Ya kita menyebut orang spesial waktu itu ya saudara. Saya sebetulnya ketika ditanya seperti itu belum ada sebuah konsep di dalam pikiran saya. Tetapi hari itu seperti Roh Kudus berbicara juga lewat pertanyaan orang itu. Saya jawab dengan spontan, kenapa kamu sebut ini orang spesial? Karena mereka sama seperti kita. Kita orang spesial. Bagaimana kita melihat diri kita? Allah melihat kita spesial. Allah bukan melihat ketakutan kita, tetapi Allah melihat gambarnya di dalam kehidupan kita. Ketika Allah melihat gambarnya di dalam kehidupan kita, Dia menilai kita begitu luar biasa. Kalau kita tidak dinilai Allah begitu luar biasa, tidak mungkin nama kita itu tertulis di telapak tangannya. Tidak mungkin kita dijagai seperti biji matanya. Oleh sebab itu saudara, Allah memandang kita, Allah memandang ciptaannya, Allah memandang manusia itu sesuatu yang luar biasa. Manusia adalah makhluk yang istimewa, spesial dari Allah. Diciptakan bukan dengan firman, tetapi dengan tangannya sendiri. Dia ambil dari debu tanah dan dihembuskannya menjadi manusia yang hidup. Oleh sebab itu ya saudara lihat ya, Allah memandang kita begitu baik. Dan saya percaya bukan hanya kita, Allah memandang setiap manusia itu baik, berharga, dan istimewa. Nah, saya mau, kan hari-hari ini kita akan membentuk komunitas, sebuah gaya hidup. Nah, saya rindu dengan cerita saya, nanti kita akan sama-sama melihat apakah kita orang yang sudah siap untuk ada di dalam komunitas itu. Saya bagikan sebuah cerita dulu ya saudara. Ada seorang hamba Tuhan, satu kali dia mau pergi ke sebuah tempat pelayanan yang baru. Nah, sebelum dia masuk ke tempat pelayanan yang baru, orang yang dia gantikan bilang begini sama Pak Pendeta, nanti kamu kalau di tempat yang baru itu, kamu ingat ya 2 nama. Dia sebutkan ada 2 nama, ada A dan B. Dia bilang, kamu hati-hati dengan orang ini. Kemudian diceritakan ya, deskripsi orang ini begini. Yang B, orang ini begini. Sampailah hamba Tuhan ke kota itu mulai pelayanan. Dan sudah tahu apa yang terjadi.
Yang disebut A dan B ini yang menurut orang terdahulu, orang yang suka ngacau, itu adalah orang-orang penting di dalam pelayanan hamba Tuhan yang baru ini. Kemudian satu kali dia pergi ke tempat yang baru di dalam pelayanan. Kemudian orang yang sama yang dia gantikan berbicara hal yang sama. Nanti ya, kalau kamu sampai ke tempat itu, kamu hati-hati ya, ada yang namanya C. Orangnya begini. Kemudian sampailah hamba Tuhan ini ke tempat yang kedua yang baru di dalam pelayanannya. Dan sudah tahu, orang yang C itu yang tadinya disebut orang itu begini. Pendeta yang baru yang menggantikan berkata, saya pikir tidak ada orang yang lebih baik untuk jadi tangan kanan saya daripada C ini. Kemudian dia pindah lagi ke tempat yang ketiga. Ke tempat yang ketiga hamba Tuhan yang mau digantikan sama bilang, kamu hati-hati ya dengan orang ini dan orang ini. Dan sekali lagi ya saudara, setelah dia masuk ke tempat yang ketiga, akhirnya dia mendapati bahwa orang yang disebutkan oleh hamba Tuhan yang terdahulu juga tidak seperti yang disampaikan. Bahkan orang-orang yang disebutkan itu adalah penopang-penopang di dalam pelayanannya. Nah, saya mau ya saudara kita belajar sebuah prinsip pada malam hari ini. Prinsip itu bernama siapa kita itu akan menentukan apa yang kita lihat. Saya ulang lagi ya. Prinsip itu berkata siapa kita itu akan menentukan bagaimana kita memandang orang lain. Siapa kita itu menentukan. Coba tadi ya saudara. Kita belajar dari peristiwa tadi. Hamba Tuhan sebelumnya berkata ini orang yang jelek. Reputasinya jelek. Begini. Tetapi coba saya lihat ya. Ketika hamba Tuhan yang lain. Bahkan orang yang tadinya dinilai jelek adalah orang yang justru menjadi teman, menjadi penopang di dalam pelayanan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena itu dia, bagaimana cara kita menilai orang, itu hasilnya akan kembali kepada kita. Lalu coba saudara renungkan mengenai hubungan-hubungan kita. Nah, oleh sebab itu ya saudara, prinsipnya bukan apa sekarang yang kita lihat. Jadi di dalam hubungan itu sebetulnya bukan bergantung kepada siapa orang yang akan kita berteman. Kalau kita adalah orang yang sehat, kita punya penilaian yang benar mengenai kehidupan kita, kita pasti bisa menilai dengan baik. Saya sudah belajar ini ya saudara, saya bukan hanya belajar, saya belajar teori hubungan ini dari seorang bernama John Maxwell dari buku-bukunya. Nah, saya sudah praktekkan ini di dalam kehidupan saya dan ini sungguh berhasil. Ya, saya ceritain saya. Dalam kehidupan saya pernah tidak kepingin ya. Ada orang yang saya tidak kepingin ketemu dalam kehidupan saya. Nah, saya pikir begini, kalau saya ketemu orang ini ribet. Ya. Jadi selalu saya hindari orang ini untuk saya ketemu. Kemudian saya belajar teori ini. Jadi orang akan menjadi, dia hanya cerminan. Kalau cerminnya baik ya, orang itu akan kembali melakukan kebaikan kepada kehidupan kita. Jadi baik buruknya perlakuan orang kepada kita, itu hanya bergantung kepada cara kita menilai orang itu. Saudara mengerti ya sampai di sini ya. Jadi kalau saudara bisa menilai orang itu baik, orang itu akan jadi baik. Karena kita adalah cermin dari orang itu. Nah, saya kasih cerita saya supaya saudara mengerti ya. Jadi saya selama beberapa waktu tidak suka ketemu dengan orang. Bukan benci ya.
tapi tidak suka ketemu. Ya itu hampir mirip-mirip aja ya. Tidak suka bertemu, kadang kita bilang, saya enggak pernah benci kok, tapi enggak suka kalau tidak ketemu. Itu namanya sama, itu saudara sepupu. Cuman bahasanya lebih halus, tidak suka ketemu. Apa bedanya tidak suka ketemu dengan benci? Itu sama saudara. Cuma bahasanya lebih rohani mungkin ya saudara. Tapi tidak ada yang rohani dengan tidak suka bertemu. Ketika saya belajar prinsip ini, saya mulai ubah pikiran saya. Saya mulai menyediakan waktu untuk ketemu dengan orang ini. Saya mulai berpikir yang baik mengenai orang ini dan yang luar biasa ya saudara. Ketika saya mulai mengubah pikiran saya mengenai orang ini, saya bisa menikmati hubungan yang baik dengan dia. Saya tidak takut ketemu dengan dia, saya suka ketemu dengan dia. Bahkan saya melihat ada banyak berkat ketika saya berhubungan dengan dia. Itu sebetulnya saudara, saya mau tanya, yang rusak sebetulnya orang itu atau diri saya? Coba. Yang tidak sehat itu sebetulnya orang yang saya lihat atau saya? Saya. Jadi prinsip hubungan itu begini ya saudara. Diperlukan orang yang sehat untuk bisa membangun hubungan dengan orang lain. Nah, orang yang sehat itu seperti apa? Itu tadi. Orang yang bisa melihat orang itu berharga. Seperti Tuhan juga melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang spesial dan istimewa. Saya percaya ya saudara, nanti kita akan terus belajar ya. Seringkali kita punya nilai-nilai orang ya. Pernahkah saudara begini ya? Misalnya ada orang ngomong kasar kepada saya ya. Orang ngomong kasar kepada saudara. Misalnya A ngomong kasar kepada saudara. Saudara tidak marah. A ngomong kasar. Tapi satu kali ada B ngomong kasar. Ataupun tidak terlalu kasar. Saudara langsung ngamuk, pernah enggak? Lain. A dan B ngomongnya sama. Kata-katanya sama. Tadi A kita enggak marah. B ngomong yang sama kita marah. Pernah enggak? Sepertinya sudah tidak pernah berteman. Begini. Orang itu ya saudara, di mata kita itu punya nilai. Oh kalau orang ini ngomong begini kita masih maklum. Kalau orang ini ngomong Siti tidak enak, wah kita tidak bisa terima. Itu kan berarti tiap orang kita ini punya nilai orang ini. Nah seringkali kita mengelompokkan orang-orang seperti itu. Dan itu saya mengatakan kita tidak sehat. Kita harus melihat diri kita dan orang lain seperti Tuhan lihat kita, seperti Tuhan juga lihat dan hargai orang lain. Sebab itu ya saudara, marilah kita belajar untuk menilai orang selalu 10. Halo? Nanti lama-lama kita akan belajar ya. Loh, Pak, di dalam kehidupan orang kan ada kekurangannya. Nah, kalau ada kelebihan di orang itu, nah kekurangannya bagaimana? Nah kalau dia berteman dengan kita, kekurangannya harus hilang. Nah kalau kita berteman dengan dia, kebaikannya muncul, tapi kelemahannya terus ada, berarti yang salah siapa? Temannya kan. Ya kita lagi, itu cara kita menintrospeksi ya. Tapi itu nanti ya, tapi malam hari ini yang kita mau belajar begini. Kalau saudara mau lebih bahagia dalam kehidupanmu, jangan punya nilai yang jelek mengenai orang lain. Saya sudah belajar kehidupan ini saudara. Orang banyak menderita asam lambung, itu sakit-sakit psikis ya. Migrain itu gara-gara itu. Dia lihat orang jengkel, dia lihat orang seperti tidak suka ketemu dan lain sebagainya. Coba, saya percaya saudara. Semakin kita bisa menghargai orang, semakin kita bisa menilai orang dengan nilai-nilai yang baik. Nilai kesehatanmu akan meningkat. Halo? Tidak percaya? Cobalah. Saya sudah belajar dari kehidupan. Saya tidak mau kalah dengan orang-orang yang membenci saya. Saya mau kalahkan orang-orang yang tidak suka kepada saya dengan kebaikan.
Saya sudah sering kali ulang ya. Saya punya tetangga yang saya setiap kali sapa, dia tidak mau shout saya nyapa. Pagi, diam saja. Selamat pagi, diam saja. Tapi kita bagaimana itu? Tuhan bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Satu kali saya bilang selamat pagi, dan dia bilang selamat pagi. Itu lakon selalu menang. Ya. Dan saya menikmati. Lah kalau sudah sapa, misalnya ada orang ya sudah sapa. Satu kali. Kemudian sudah, loh enggak nyaut. Aku enggak mangan toko kon, enggak tak sopo meneh. Kan begitu kan kira-kira. Loh aku mangan enggak jaluk kone loh, kan disopo kok cek angele mau nyaut. Nah, pikiran-pikiran seperti itu buat saudara asam lambung naik. Gampang-gampang saja saudara, kalau ada orang enggak nyaut, pikirkan oh mungkin enggak dengar. Sapa lagi 2 kali. Mungkin akhirnya, loh, ini kok sudah keras enggak dengar. Ya mungkin dia enggak suka, kita kan boleh. Orang enggak suka kepada kita boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh kita balas tidak suka, dia enggak boleh. Hah? Enggak ada amin ya. Jadi semakin baik kita, baik-baik kita dengan orang lain. Saya percaya saudara, semakin saudara menghargai bahkan orang-orang yang tidak dihargai, Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Saya percaya saudara, Tuhan berkenan kepada kita dengan banyak pelayanan-pelayanan kita kepada orang-orang spesial, kepada orang-orang berkebutuhan khusus. Itu orang-orang yang mungkin tidak dipandang baik oleh orang-orang di dunia zaman sekarang. Tetapi saudara lihat, ketika kita memperhatikan orang-orang yang lemah, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Itu teorinya, itu prakteknya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi mari saya rindu kita belajar ya saudara, hari-hari ini coba kita melihat orang itu dengan kacamata yang berbeda. Itu yang harus berubah bukan orangnya terlebih dahulu. Mata kita atau bahkan hati kita yang perlu berubah dulu. Jangan labeli orang dengan hal-hal yang buruk dulu. Ya, misalnya apa ya? Saudara punya enggak label? Oh, nek orang iki anu begini. Jangan. Kasih dia label, kasih nilai yang baik-baik buat dia. Sama. Seperti Gideon ini orang yang sebenarnya penakut. Dia tidak berani, tetapi Tuhan menyapa, hai pahlawan yang gagah berani. Dan sekali lagi akhirnya Gideon jadi orang yang berani. Dia bisa kalahkan 135.000 orang Midian. Hanya dia bawa tentara 300. Jadi kalau saudara mau melihat orang-orang di sekeliling saudara baik, mulailah dari kacamatamu. Mulailah dari dirimu. Tuhan menilai engkau begitu istimewa. Dan Tuhan titip supaya engkau juga menilai orang-orang ciptaan Tuhan yang lain begitu istimewa. Kalau orang-orang itu begitu istimewa, mari saudara belajar. Menghargai mereka dalam pikiran, dalam perkataan, dalam apapun yang kita buat di dalam kehidupan kita. Ya, saya cukupkan sekian apa yang saya sampaikan. Mari kita belajar praktek. Saya percaya semakin baik hubunganmu seorang terhadap yang lain, semakin baik kesehatanmu. Semakin baik berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupanmu, semakin bertumbuh kehidupan rohani. Itu diukur oleh seberapa baik hubungan kita seorang terhadap yang lain. Kita naikkan sebuah pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan berikan
katakannya, Dia akan jadikan ini sungguh lebih berharga, sumber yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Di saat-saat kita mengalami keadaan seperti itu, kita seperti bulu yang terkulai. Kita seperti sumbu yang pudar. Saya lihat bagaimana respon Tuhan. Ketika Dia melihat kita lemah, Dia kepengen memberikan kita kekuatan kembali. Dia kepengen kita yang pudar semangatnya beroleh kembali semangat. Karena kalau Tuhan memandang kelemahan, kekurangan kehidupan kita, dan Dia rindu mensupport dengan kasih karunia-Nya, kenapa kita tidak lakukan yang sama? Ketika kita melihat ada teman-teman kita yang mengalami kelemahan, ketika teman-teman kita mengalami jatuh di dalam kehidupan mereka, biarkan kita sebagai komunitas, sebagai gereja Tuhan, ketika ada yang lemah, kita lakukan seperti Tuhan lakukan kepada kehidupan kita. Dia datang dalam kelemahan kita, Dia datang dalam kekurangan kita supaya kita bangkit. Dan biarkan kita juga, saudara, kita datang bagi teman-teman kita dalam kelemahan. Kita bukan mempercakapkan apa menjadi kelemahannya, menjadikan sebuah bahan omongan sampai kemana-mana. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi umat yang saling mengasihi, saling menguatkan, sehingga kita boleh berjalan maju bersama-sama. Jadi komunitas gaya hidup yang baik yang akan dilihat oleh dunia ini, bahwa kita adalah anak-anak Allah karena kita saling mengasihi. Mari kita belajar malam hari dari firman Tuhan. Tuhan menilai kita istimewa. Nilailah orang yang ada sekitar kita, mereka juga istimewa. Bukan karena perbuatannya, bukan. Karena memang Tuhan memandang mereka seperti itu. Nilailah mereka begitu tinggi. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, mari Engkau menjamah mata kami, Engkau menjamah pikiran dan hati kami. Supaya sama seperti Engkau memandang kami begitu istimewa. Biarkan kami juga memandang orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami adalah orang-orang yang istimewa. Biarkan kami boleh berteman, membagi hidup, saling menguatkan. Sehingga kami boleh dipandang sebagai murid-murid-Mu atau anak-anak-Mu ketika kami saling mengasihi. Jamahlah kehidupan kami ya Bapa, ubahkanlah kami. Supaya kami bisa membangkitkan dan menolong teman-teman kami untuk kami maju bersama-sama. Kami percaya orang-orang yang mau taat kepada firman-Mu akan Kau berkati ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh berkat-Mu turun menjamah setiap kami. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.